dan menyikapi dinamika konstelasi politik pemilihan presiden yang kian hangat, bahkan nyaris panas, dirasakan oleh masyarakat meskipun jadwal pemilu presiden masih sekitar 8 bulan lagi ya, Februari 2024, dan partai politik yang memiliki kewenangan untuk mengusung calon presiden mulai gencar melakukan manuver-manuver politik dengan membangun komunikasi lintas parpol dan koalisi untuk mencari format terbaik agar kandidat yang akan mereka usung adalah calon yang tepat untuk memenangi Pilpres di 2024 nanti. Dan kini sudah muncul 3 nama capres yang memiliki elektabilitas tertinggi menurut lembaga-lembaga survei yang kita tahu semua, ada Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Prabowo Subianto, dan Pak Anies Baswedan. Bahkan dari ketiga kandidat tersebut saat ini sudah mengantongi dukungan terkait dengan pencalonannya. Yang kita tahu ya Pak Ganjar Pranowo itu sudah didukung oleh PDI Perjuangan, P3 dan Hanura. Prabowo Subianto sudah didukung oleh Partai Gerindra dan PKB, dan Anies Baswedan sudah didukung oleh Nasdem, PKS, dan Demokrat. Berdasarkan fenomena politik yang berkembang tersebut, di berbagai lapisan masyarakat, baik itu tokoh masyarakat, lembaga ataupun organisasi kemasyarakatan mulai melibatkan diri dalam proses dukung-mendukung yang mengarah pada saling adu argumentasi dalam rangka memberikan dukungan. Namun, yang disayangkan jika ada yang terjebak dalam arus politik identitas ataupun sara seperti yang terjadi pada pemilu yang lalu. Menyikapi hal tersebut, Rampai Nusantara sebagai organisasi masyarakat yang selalu menggelorakan semangat kebaikan, berharap pemilu pemilihan presiden tidak mengakibatkan rusaknya keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat yang mengarah pada disintegrasi bangsa, apalagi hanya karena perbedaan pilihan calon presiden. Nah, untuk saling adu argumentasi dan gagasan ini dalam membela kandidat masing-masing itu menurut kami sah-sah saja, asal dibangun dalam narasi yang positif dan jauh dari unsur-unsur sara, fitnah, dan kebohongan yang disebarluaskan. Aspirasi teman-teman di 34 provinsi Rampai Nusantara yang beberapa waktu ini memang kami coba untuk menampung aspirasi dari semua pengurus Dewan Eksekutif wilayah Rampai Nusantara. Yang kedua, hasil dari diskusi dan rapat pengurus Rampai Nusantara bahwa kedua tokoh ini kami menilai itu bisa mengimplementasikan harapan bangsa, harapan rakyat, bahwa kedua tokoh ini bagian dari tokoh-tokoh yang memiliki nasionalisme yang tinggi, dan juga kami meyakini kedua tokoh ini juga mampu menekan politik identitas yang kita semua tahu beberapa waktu lalu ketika ada Pilpres maupun Pilkada itu sangat tinggi sekali politik identitas yang terjadi sehingga berdampak pada pembelahan di tengah masyarakat. Karena Rampai Nusantara sebagai bagian dari masyarakat itu yang paling utama adalah kepentingan masyarakat itu sendiri. Karena bagi kami itu politik itu secukupnya. Tapi bernegara ini kan harus selamanya. Jadi kalau nilai-nilai itu bisa dibelah, dihancurkan hanya karena kekuasaan politik, menurut kami itu tidak fair ya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya rasa itu alasan 2 poin yang paling penting. Satu lagi nih Pak, Ya. kan ini nih.